Di suatu desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Konon, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang wanita tua yang konon meninggal secara misterius. Warga desa menghindari rumah itu karena dipercayai angker dan dihuni oleh arwah penasaran. Seiring berjalannya waktu, muncul cerita dari beberapa orang yang mengaku melihat sosok pocong berkeliling di sekitar rumah itu pada malam hari. Beberapa di antaranya mencoba mendekati rumah, tetapi ketika mereka melihat pocong, mereka segera melarikan diri karena ketakutan. Suatu malam, sekelompok remaja nekat memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita itu. Mereka membawa peralatan penerangan dan kamera untuk merekam petualangan mereka. Begitu mereka mencapai rumah tua itu, suasana menjadi semakin gelap dan mencekam. Tiba-tiba, satu persatu lampu senter yang mereka bawa mulai padam tanpa alasan yang jelas. Suara langkah kaki yang tidak terlihat mulai terdengar di sekitar mereka. Ketika mereka mencoba memanggil-manggil, jawaban yang mereka terima hanyalah suara desisan angin dan gemeretak kayu tua. Rasa takut mulai merasuki hati mereka, tetapi mereka bertekad untuk melanjutkan eksplorasi mereka. Saat mereka memasuki salah satu ruangan, suasana menjadi lebih dingin dan pekat. Mendadak, pintu di belakang mereka tertutup dengan sendirinya, memisahkan mereka dari jalan keluar. Mereka merasa terperangkap dan ketakutan. Tiba-tiba, pocong muncul dari kegelapan, langkahnya berat dan terdengar seperti suara batu yang bergulir di lantai. Para remaja itu berusaha untuk tidak bergerak atau membuat suara apapun, namun pocong itu semakin mendekat dengan gerakan lambat dan angker. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang begitu menusuk tulang. Tangan pocong mengepung salah satu remaja, dan mereka bisa melihat wajah yang ditutupi kain kafan putih itu. Ketakutan menyelimuti mereka semua. Dengan tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap gulita. Suara langkah kaki pocong menghilang dan pintu yang tertutup tadi terbuka dengan sendirinya. Para remaja segera melarikan diri dari rumah tua tersebut, meninggalkan kejadian mengerikan yang tidak bisa mereka lupakan. Cerita tentang malam itu menjadi peringatan bagi warga desa untuk tidak mencoba mendekati rumah tua tersebut, karena pocong yang menghuni di sana belum menemukan ketenangan dan masih mencari sesuatu yang belum terungkap. Sejak saat itu, rumah tua itu ditinggalkan begitu saja, menjadi saksi bisu dari kejadian horor yang terjadi di dalamnya. Bulan berlalu, dan cerita tentang rumah tua yang dihuni pocong semakin menyebar di desa. Warga desa semakin merasa terganggu oleh keberadaan rumah tersebut, namun tak ada yang berani mendekati atau bahkan menyentuhnya. Hanya sedikit yang berani melewatinya pada malam hari, dan mereka yang melakukannya seringkali mengaku mendengar suara langkah kaki yang aneh atau melihat bayangan putih bergerak di kegelapan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rizky merasa tertantang untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah dongeng belaka. Ia memutuskan untuk mengajak beberapa temannya untuk memasuki rumah tua tersebut dan membuktikan bahwa tidak ada yang mengerikan di sana. Mereka membawa lilin, kamera, dan peralatan lainnya untuk merekam setiap detik petualangan mereka. Ketika mereka memasuki rumah tua, suasana menjadi semakin menegangkan. Langkah-langkah mereka menghasilkan suara gemuruh di dalam rumah yang sunyi. Mereka mencoba berbicara dengan pocong, mengajaknya berkomunikasi atau menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Namun, tak satu pun yang merespon. Tiba-tiba, lilin-lilin yang mereka bawa padam dengan sendirinya, menyisakan kegelapan total di sekitar mereka. Suara langkah kaki yang familiar mulai terdengar, tetapi kali ini terasa lebih dekat dan intens. Ketika cahaya kembali menyala, mereka melihat pocong berdiri di depan mereka. Wajah-wajah mereka pucat, dan ketakutan merajalela di antara mereka. Pocong itu bergerak dengan lambat, mendekati mereka satu persatu. Rizky mencoba untuk berbicara dengan pocong itu, bertanya-tanya tentang cerita di balik kematiannya dan keberadaannya di rumah itu. Sesampainya di rumah tua, mereka mengatur lilin-lilin di sekitar ruangan dan mencoba berbicara dengan pocong. Mereka bertanya tentang kehidupan pocong tersebut dan apakah ada hal yang membuatnya tidak bisa berpindah ke alam lain.
Tidak seperti sebelumnya, kali ini pocong itu memberikan tanda-tanda respons. Dengan perlahan, pocong mulai berbicara dengan menggunakan isyarat dan gerakan tubuh. Rizky mencatat setiap isyarat tersebut di buku catatannya. Pocong itu tampaknya ingin menyampaikan sesuatu yang belum terselesaikan selama hidupnya, sesuatu yang terkait dengan kehilangan dan keinginan untuk meminta maaf kepada seseorang. Rizky dan teman-temannya berusaha membantu pocong tersebut menemukan kedamaian dengan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan masa lalunya. Melalui perjalanan yang penuh misteri dan tantangan, mereka akhirnya menemukan fakta-fakta tersembunyi yang membawa mereka ke akar masalah tersebut. Dengan bantuan dari seorang paranormal yang mereka hubungi, mereka memberikan penghormatan kepada arwah tersebut dan memediasi permintaan maafnya kepada orang yang ditinggalkannya. Seiring dengan itu, suasana di rumah tua mulai berubah, menjadi lebih ringan dan damai. Pocong itu, dengan tanda terima kasih di matanya, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan rumah tua dengan damai. Rizky dan teman-temannya merasa lega, namun cerita tersebut tetap menjadi pengalaman yang mereka kenang seumur hidup. Rumah tua yang pernah angker dan menyeramkan itu, kini dibiarkan sepi tanpa gangguan arwah. Warga desa, meski masih menyimpan cerita-cerita horor di dalam ingatan mereka, merasa lega bahwa keberadaan pocong di rumah tua tersebut telah menemukan ketenangan akhirnya. Seiring berjalannya waktu, desa kecil itu kembali menemukan ketenangan setelah kepergian pocong dari rumah tua. Warga desa, meski masih menyimpan legenda dan cerita-cerita horor tentang rumah tua tersebut, mulai kembali hidup normal. Rumah tua itu sendiri dibiarkan terbengkalai dan terlupakan oleh sebagian besar penduduk desa. Rizky dan teman-temannya, setelah menjalani pengalaman yang mendalam, merasa lebih kuat sebagai kelompok. Mereka membentuk suatu ikatan yang sulit dipisahkan oleh kejadian di rumah tua tersebut. Namun, masing-masing dari mereka membawa beban rahasia dan pengalaman yang tidak dapat mereka bagikan dengan siapapun. Beberapa bulan setelah kepergian pocong, Rizky merasa terusik oleh mimpi aneh yang selalu menghantuinya setiap malam. Ia bermimpi tentang sosok pocong yang mencoba berkomunikasi dengannya. Rasa penasaran dan keingintahuannya memuncak, dan akhirnya, Rizky memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Rizky kembali mendatangi ahli supranatural yang pernah membantunya sebelumnya. Ahli tersebut memberi tahu Rizky bahwa pocong mungkin masih memiliki pesan yang belum tersampaikan sepenuhnya. Mereka merencanakan sebuah sesi spiritual untuk mencoba mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh pocong tersebut. Dengan bimbingan ahli supranatural, Rizky dan teman-temannya kembali ke rumah tua. Mereka membawa benda-benda spiritual dan melakukan ritual untuk membuka saluran komunikasi dengan arwah. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang, dan mereka merasakan kehadiran pocong di sekitar mereka. Pocong itu kembali muncul, namun kali ini dengan kehadiran yang lebih tenang. Dengan gerakan yang lembut, pocong mulai menyampaikan pesan yang selama ini belum terungkap. Ia bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan penyesalan, kehilangan yang tidak terlupakan, dan ketidakmampuannya untuk meninggalkan dunia ini dengan tenang. Rizky dan teman-temannya, dengan hati yang terbuka, mendengarkan cerita pocong tersebut. Mereka merasakan beban emosional yang mendalam dan merasakan bahwa tugas mereka bukan hanya membantu pocong menemukan ketenangan, tetapi juga membantu mengungkapkan rahasia yang terpendam. Dengan proses yang panjang dan penuh emosi, pocong akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Rumah tua itu, yang dulu dipenuhi oleh kehadiran yang mencekam, kini menjadi tempat yang tenang dan damai. Rizky dan teman-temannya merasa lega bahwa mereka dapat membantu mengakhiri penantian pocong dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Cerita tentang rumah tua dan pocong tersebut menjadi bagian dari warisan oral di desa kecil itu. Warga desa, meski masih teringat dengan kisah horor yang pernah terjadi, kini melihat rumah tua sebagai tempat yang dihuni oleh kenangan dan pelajaran berharga tentang kehidupan dan kematian. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Rizky dan teman-temannya memutuskan untuk membuat suatu dokumentasi tentang pengalaman mereka di rumah tua tersebut.
Mereka ingin berbagi kisah mereka dengan dunia, tidak hanya sebagai kisah horor, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual yang membuka mata mereka terhadap dunia supranatural. Mereka menyusun video dokumenter yang mencakup sejarah rumah tua, cerita tentang pocong, dan perjalanan mereka untuk membantu arwah menemukan ketenangan. Video tersebut kemudian diunggah ke platform daring, dan tak lama setelah itu, mendapatkan perhatian luas dari publik. Banyak orang yang tertarik dengan kisah mereka, bahkan ada yang menyebutnya sebagai cerita yang menginspirasi. Seiring dengan popularitas video dokumenter mereka, Rizky dan teman-temannya diundang untuk memberikan ceramah dan berbicara tentang pengalaman mereka di berbagai acara. Mereka menjadi pembicara tamu dalam diskusi mengenai dunia supranatural dan keberanian untuk menghadapi ketakutan. Kehadiran mereka memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk membuka pikiran mereka terhadap realitas yang lebih luas di luar pemahaman manusia. Namun, ketenaran tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Semakin banyak orang yang tertarik pada cerita mereka, semakin banyak juga yang mencoba mendekati rumah tua dengan niat kurang baik. Beberapa bahkan mencoba untuk melakukan ritual supranatural sendiri, tanpa pemahaman yang memadai, yang dapat membahayakan mereka sendiri dan meningkatkan kegelapan di sekitar rumah tua. Merasa bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan desa mereka, Rizky dan teman-temannya memutuskan untuk mengakhiri eksposur tentang rumah tua. Mereka menutup akses ke video mereka dan berbicara dengan tegas dalam berbagai kesempatan agar orang-orang tidak mencoba mencari masalah dengan mencoba mendekati rumah tua. Rizky dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke kehidupan mereka masing-masing, meskipun pengalaman di rumah tua selalu akan menjadi bagian tak terhapuskan dari sejarah mereka. Desa kecil itu kembali kepada kehidupan sehari-hari, dan kehadiran pocong di rumah tua menjadi satu lagi dari banyak cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Takdir rumah tua dan cerita pocong mungkin akan tetap menjadi misteri, namun pengalaman Rizky dan teman-temannya membuktikan bahwa terkadang, di balik kisah horor dan misteri yang menakutkan, ada kebenaran yang perlu diungkapkan dan arwah yang perlu diberikan damai. Pocong itu hanya terdiam, tetapi matanya yang kelabu terlihat penuh dengan kesedihan dan rasa penasaran yang mendalam. Tanpa berkata sepatah kata pun, pocong itu menghilang begitu saja, meninggalkan para pemuda yang terpaku oleh kejadian itu. Mereka segera meninggalkan rumah tua tersebut dengan hati yang berdebar-debar. Cerita mereka menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencoba mendekati rumah tua itu. Pocong itu seakan-akan telah menemukan kedamaian setelah mereka mengakui keberadaannya. Rumah tua itu tetap menjadi misteri bagi warga desa, dan cerita tentang pocong di desa kecil itu terus berlanjut dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang melekat dalam ingatan mereka. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rizky merasa bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ia merasa terusik oleh kenangan di dalam rumah tua tersebut dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan pocong yang misterius. Meskipun teman-temannya tidak setuju, Rizky memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu sendirian. Dengan hati-hati, Rizky memasuki rumah yang sepi dan gelap. Kali ini, ia membawa buku catatan dan pena untuk mencatat setiap pengamatan dan perasaannya. Rumah itu terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya, dan ia bisa merasakan kehadiran pocong di sekitarnya. Saat ia menjelajahi ruangan demi ruangan, Rizky menemukan koleksi foto-foto tua yang tersusun rapi di rak. Dari foto-foto tersebut, ia menyadari bahwa wanita yang dulunya tinggal di rumah itu adalah seorang pemilik rumah yang kesepian dan terlantar. Ia terus mencari informasi dan menemukan surat-surat tua yang menceritakan kisah tragis kehidupan wanita itu. Wanita itu, bernama Siti Rahayu, memiliki kehidupan yang penuh penderitaan. Ia kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis dan hidup sendirian tanpa anak atau saudara. Kesepiannya membuatnya merasa terasing dari masyarakat, dan akhirnya, ia meninggal karena penyakit yang tidak diobati. Rizky semakin merasa simpati terhadap Siti Rahayu, dan ia sadar bahwa pocong yang mereka temui sebelumnya mungkin adalah peninggalan roh wanita malang tersebut.
Ia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada warga desa dan meminta mereka untuk menghormati dan memberikan penghormatan terakhir kepada Siti Rahayu. Warga desa setuju untuk melakukan upacara penghormatan di sekitar rumah tua itu. Mereka membawa bunga dan lilin, memberikan penghormatan kepada arwah Siti Rahayu yang selama ini mencari kedamaian. Setelah upacara itu, suasana di desa menjadi lebih tenang, dan desas-desus tentang pocong di rumah tua tersebut perlahan mereda. Rizky sendiri merasa lega setelah bisa membantu Siti Rahayu menemukan kedamaian. Rumah tua itu tidak lagi terabaikan, dan warga desa mulai menghormatinya sebagai warisan sejarah yang menceritakan kisah hidup wanita yang penuh liku-liku. Rumah itu tidak lagi dianggap sebagai tempat yang angker, melainkan sebagai saksi bisu dari kisah tragis yang akhirnya menemukan akhir yang damai. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Rizky dan teman-temannya masih terus merenungkan pengalaman yang menakutkan di rumah tua. Meski mereka berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau hayalan semata, tetapi bayangan pocong dan suasana mencekam rumah tua terus menghantui pikiran mereka. Rizky, yang selalu merasa penasaran dengan kejadian tersebut, mulai melakukan penelitian lebih lanjut. Ia mendatangi seorang ahli supranatural di kota terdekat untuk mencari tahu lebih banyak tentang pocong dan keberadaannya di rumah tua tersebut. Ahli supranatural tersebut memberikan penjelasan bahwa pocong itu mungkin merupakan arwah yang tidak mendapatkan ketenangan karena ada sesuatu yang belum terselesaikan selama hidupnya. Terinspirasi oleh penjelasan itu, Rizky dan teman-temannya kembali mendatangi rumah tua dengan maksud untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka membawa benda-benda seperti lilin, buku catatan, dan alat-alat lainnya yang mungkin berguna untuk berkomunikasi dengan arwah tersebut.